Di video sebelumnya, Anda sudah dijelaskan apa itu karakter, lalu cara membangun karakter, dan apa itu keterampilan. Pada video ini, Anda akan mengetahui jenis keterampilan yang tidak akan diambil alih oleh mesin dan robot. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dan juga sudah ada bukti bahwa banyak profesi manusia yang digantikan oleh mesin dan robot, pasti membuat Anda merasa resah serta takut keterampilan yang sekarang Anda miliki akan digantikan oleh mesin dan robot di kemudian hari. Pertama yang harus Anda ketahui adalah jenis keterampilan yang dapat digantikan oleh mesin dan robot adalah jenis keterampilan operasional. Apa itu jenis keterampilan operasional? Keterampilan operasional adalah keterampilan yang bersangkutan dengan lingkup pelaksanaan sebuah tugas dengan perintah yang sederhana. Contohnya adalah profesi sebagai penjaga tol yang memiliki tugas untuk melayani transaksi pembayaran biaya mobil yang ingin masuk tol. Kemudian, ada juga customer service. Memang tidak semua customer service dihentikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun, kebanyakan sudah dibantu dengan data pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer. Kemudian bidang manufaktur yang sudah mengandalkan robot dengan alasan kerja yang presisi dan sangat minim error. Dan banyak contoh lainnya. Memang dengan pemanfaatan mesin, robot, ataupun artificial intelligence memiliki kebaikan dan keburukannya sendiri. Namun tetap saja, itu tidak mengurangi esensi dari manusia sebagai makhluk nyata yang memiliki sentuhan humanis dari setiap hasil kerjanya. Jadi, profesi yang membutuhkan keterampilan di ranah kreatif dan juga perlu adanya sentuhan humanis di dalamnya adalah profesi yang tidak bisa digantikan oleh mesin robot dan AI. Maka dari itu, Anda harus ingat bahwa jangan hanya jadi guru yang selama kelas berlangsung hanya melakukan ceramah dalam menyampaikan materi, karena guru memiliki kapasitas pengetahuan yang tidak sebanding bila disandingkan dengan search engine seperti Google. Maka dari itu, lakukanlah transformasi untuk menjadi guru yang mampu membangun kelas yang aktif, guru yang mampu mengetahui kebutuhan siswanya, guru yang mampu menjadi fasilitator dalam proses belajar, dan dengan begitu, Anda tidak akan tergantikan oleh mesin, robot, dan AI. Tidak hanya penting untuk Anda, namun juga penting untuk para siswa memiliki keterampilan humanis yang tidak bisa digantikan oleh mesin, robot, atau AI. Ada 4 keterampilan yang erat kaitannya dengan pembelajaran abad 21. Biasanya disebut dengan 4K. 4K adalah akronim dari kritis, komunikatif, kolaboratif, dan kreatif. Mari bahas satu persatu mengenai skill ini dan bagaimana cara melatih siswa untuk bisa mendapatkan keterampilan ini. Yang pertama adalah kritis dan penyelesaian masalah. Keterampilan ini merupakan keterampilan penting untuk dimiliki siswa khususnya di masa-masa mendatang. Di era global, dengan perubahan yang terus-menerus ini, siswa butuh dari hanya sekedar hafalan. Siswa harus bisa menjadi pemikir yang kritis untuk bisa memahami sebuah informasi, menganalisis, membandingkan, membedakan, menyimpulkan, dan menghasilkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terdapat banyak cara untuk bisa melatih keterampilan ini kepada siswa. Pertama, Anda bisa ciptakan lingkungan belajar untuk siswa dapat bereksperimen tentang hal-hal baru. Dengan begitu, siswa bisa langsung merasakan pengalaman dan bertanya dari pengalaman tersebut. Melatih siswa untuk bisa bertanya dan menjawab pertanyaan, hal ini tentu berbeda dari hanya sekedar memberikan soal pilihan ganda untuk dijawab oleh siswa. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa bisa menjawab dari apa yang mereka ketahui dan alami. Berikutnya, Anda bisa buat semua proses belajar secara berkesinambungan antara materi satu dengan materi lainnya guna memberikan pembelajaran yang komprehensif. Keterampilan kedua adalah komunikasi. Keterampilan ini terdengar sepele, namun juga sangat penting dimiliki siswa. Sebagai guru, Anda bisa melatih siswa berkomunikasi dengan aktivitas belajar kelompok atau aktivitas presentasi bagi siswa. Jadi, siswa bisa sedikit dipaksa bisa berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses belajar penting untuk dilakukan. Karena di kehidupan nyata, siswa akan menggunakan berbagai teknologi untuk berkomunikasi. Latih juga keterampilan komunikasi digital siswa dengan diskusi online atau video conference. Keterampilan ketiga adalah keterampilan kolaboratif. Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh siswa jika memiliki keterampilan ini. Selain bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat, kemampuan kolaborasi juga bisa melatih siswa untuk bisa menguasai banyak hal, seperti komunikasi, kompromi, toleransi, kepercayaan diri, dan menjadikan siswa sebagai individu yang mampu bekerja bersama tim. Dan keterampilan terakhir adalah keterampilan kreatif. Mungkin Anda berpikir hanya siswa yang menyukai seni yang memiliki kreativitas. Maka, Anda salah menilai apa itu kreatif. Kreatif adalah bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan sekitar. Sebagai contoh,
Guru kreatif adalah guru yang bisa memanfaatkan berbagai hal yang ada di kelas untuk menunjang proses belajar. Misal, untuk melihat bangun ruang tabung, guru bisa ambil wadah alat tulis berbentuk tabung di meja kerjanya. Atau, guru memberikan visualisasi bagaimana bangun ruang balok dengan memanfaatkan lemari dan lainnya. Latihlah siswa untuk bisa melihat peluang dari berbagai hal yang ada di sekitarnya. Keempat keterampilan tadi bisa kita latih dan berikan kepada siswa dengan model pembelajaran flip classroom yang memungkinkan berbagai aktivitas belajar terjadi. Dan semua kembali kepada Anda sebagai guru untuk bisa memanajemen kelas yang berlangsung. Begitulah penjelasan mengenai keterampilan abad 21 yang besar harapannya dimiliki oleh para siswa untuk bekal mereka di masa depan.